Rasa manis khas roti john digabung dengan topping ala pizza, jadilah roti john pizza. Pas banget buat makan siang nih bos. Soalnya kalau makin laris, Bos Erlan makin bergelimang cuan. Yang kelihatan sekarang sih kesuksesan Erlan bertahan di bisnis kuliner bahkan di masa pandemi. Tapi you know what bos, bisnis yang dibangun ini banyak dramanya juga loh. Mulai dari ditipu temen sendiri sampai harus jualan sembako gara-gara tutup di awal masa pandemi. Berjalan dengan baik, sampai sekarang bisa buka cabang, karyawan nambah, bisa bermanfaat buat nambah lapangan pekerjaan dalam kondisi krisis. Dalam kondisi krisis saya bukannya tutup malah bangkit, buka lowongan pekerjaan. Cuan ratusan juta dari beberapa outlet di Depok dan Jakarta didapat dengan penuh perjuangan. Erlan mengawali bisnis di usaha roti setelah bekerja di toko roti selama 12 tahun. Jadi buat kamu dan kamu yang pengen buka usaha tapi masih jadi karyawan, gak usah insecure. Kita coba belajar dari pengalaman Erlan yuk bos. Halo bos, perkenalkan nama saya Erlan Radiansa, pemilik Resto Bread John Pizza di kota Depok. Mau tahu cuannya bagaimana? Jangan kemana-mana ya. Soal rasa dijamin endul, terbukti rotinya laku sebanyak 250-300 porsi per hari. Varian rotinya banyak banget, ada pizza, toast, burger, hotdog, plus roti john manis dan gurih. Harganya mulai dari Rp30.000 hingga Rp110.000. Coba-coba kita hitung kasar omsetnya ya. Kalau roti terjual 250 porsi dikali Rp30.000, minimal omset Rp7.500.000. Ini baru sehari ya bos. Apa sih rahasianya sampai bisnis roti ini bisa cuan banyak gitu? Kita tengok ke dapurnya Bos Erlan kuy. Halo bos, saat ini kita berada di tempat produksi. Saya akan demo cara pembuatan adonan basic dasar roti john dan pizza. Saya menggunakan tepung berkualitas dengan kadar protein 13,0, menggunakan susu premix, gula, ragi, bread improver. Ini kita mix nanti ya, sesuai dengan takarnya dan resepnya ya, oke? Tuh rahasianya bos, konsisten. Bahan berkualitas dan takarannya harus tetap dijaga. Gak usah coba-coba ngurangin kualitas atau takaran yang bikin pelanggan malah kecewa. Yang lagi dibuat ini adalah adonan sweet bun. Karena punya pengalaman kerja di toko roti, Erlan jadi tahu kalau roti sweet bun lebih laris dan mengenyangkan dibanding jenis roti lainnya. Setelah ini kita tunggu dulu ya bosku ya, sampai kalis di angka 90% kurang lebih kekalisannya, baru kita masukkan mentega, oke? Setelah 90% kalis, baru deh masukkan mentega. Tunggu adonan hingga 100% siap sampai teksturnya lentur kayak gini bos. Adonan yang lentur lebih gampang ditakar untuk kebutuhan roti. Bahan-bahan roti udah berkualitas, toppingnya juga pakai bahan premium nih bos. Mulai dari keju, sayur, hingga daging. Satu lagi yang harus diperhatikan yaitu kebersihan karyawan dan dapur produksi. Percuma dong kalau bahan-bahan udah cakep tapi nggak higienis. Untuk menjaga cita rasa di semua cabang, Gredi Depok ini bakal dijadikan kitchen center. Jadi adonan roti untuk semua cabang dibuat di dapur pusat. Denger-dengar Erlan mau buka cabang baru di Bali loh. Widih, bakal makin cuan nih. Bosku, ini adalah jenis adonan bread john pizza yang digunakan, jenisnya adalah sweet bun. Ini adalah salah satu keunggulan dari roti bread john pizza. Mau tahu nggak bos, di samping saya ini siapa? Ini namanya Pak Kestanto, beliau punya histori dengan almarhum kakek saya. Dan sekarang beliau bekerja dengan saya dan karyawan terbaik saya. Buat para pengusaha, wajib catat ya, perlakukan karyawan secara manusiawi. Kayak Bos Erlan ini nih, karyawan udah dianggap kayak keluarga sendiri. Kalau udah saling percaya, dua-duanya kan untung. Pemilik usaha punya pekerja yang bisa dipercaya, sedangkan karyawan punya kesempatan untuk berkembang. Nih buktinya, Pak Kris yang jadi karyawan terbaik dipercaya untuk membantu di cabang terbaru di Bali. Bisa sekalian healing tuh bos. Kalau dihitung-hitung, bisnis roti john ini umurnya masih muda, baru dibuka tahun 2019. Tapi kalau soal usaha roti, Erlan sudah mulai sejak 2013. Awalnya juga nggak gampang loh, harus keliling komplek buat jual dagangannya bos. Saya jual keliling kompleks, sekitar kompleks, saya jual buah loyang tuh saya.
Rotinya roti, Baim Bakery, sarapan bergizi. Saya cuek aja, santai aja, karena inilah salah satu cara membangun usaha saya, jadi payah saya usaha. Semuanya lancar sampai tiba-tiba rekan bisnisnya berkhianat. Bisnis yang tadinya dibangun bersama dikuasai secara sepihak. Saat itu Erlan sedang menunaikan ibadah umroh di tahun 2019. Namanya rezeki anak soleh, pulang umroh ada lagi yang nawarin bisnis roti bersama. Lahirlah Bread John Pizza. Udah cukup cobaannya? Masih ada lagi bos. Mulai bisnis 2019, 2020 ada pandemi. Tokonya sempat tutup, bahkan Erlan banting setir jadi jualan sembako. Saya lihat tetangga saya jual ayam bakar, kan. Kok rame banget nih ya, ada pesanan online-nya. Dia ambil nongkrong di pos sambil jualan kan. Akhirnya saya punya kepikiran, oh, kalau gitu Bread John Pizza boleh nggak pindah titik ke rumah? Saya telepon lah area AM Food, hubungin GoFood, boleh dipindahin titik GPS ke rumah. Ya itulah Bread John Pizza jadi di rumah di perumahan Sukmaja Permata. Alhamdulillah berjalan bukalah cabang kedua. Kata pepatah sih ada berkah di balik bencana. Setelah buka lagi di masa pandemi, penjualan via online malah lebih laris manis. 95% pendapatan Erlan berasal dari penjualan online loh. Biar makin laris, Erlan juga suka kasih promo untuk pelanggan. Bersedekah juga jadi kunci sukses Erlan, bos. Dari pengalamannya, rezeki akan mengalir terus kalau mau berbagi. Bread John Pizza, touchdown! Halo bosku, sudah lihat kan bagaimana bisnis Bread John Pizza? Yang penting dalam mulai usaha kita harus berpikir positif dan jangan pernah menyerah. Yakinlah rezeki tidak akan pernah tertukar. Oke? Jangan lupa sisihkan penghasilannya. Cuan, 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 bos! Bos, hari ini memelihara hewan itu kayak udah jadi kebutuhan. Yang dipelihara pun macam-macam. Ada anabul seperti kucing, kelinci, dan anjing. Ada burung-burungan macam lovebird dan teman-temannya. Sampai jenis reptil-reptilan kayak kura-kura, ular, dan jenis kadal-kadalan. Nah, buka mata buka telinga, banyaknya komunitas pecinta hewan dan penghobi serius ini bisa jadi ladang cuan, bos. Kalau mau dikulik-kulik serius. Soal harga jangan ditanya, makin eksotik dan makin langka itu hewan, mau harga berapapun tetap laku aja dibeli para sultan. Salah satu reptil unik yang sekarang jadi idola adalah chameleon. Kenalin nih, Bang Albert, breeder alias peternak spesialis si chameleon. Breeding gecko sama iguana kayaknya udah biasa banget bosku. Kalian gak penasaran sama hewan yang satu ini? Penasaran kan? Ikutin terus ya. Chameleon ini hewan endemik dari Madagaskar, bos. Makanya termasuk hewan rare alias masih jarang ditemui di lapak-lapak penjual reptil di Indonesia. So, udah pasti marketnya masih terbuka lebar buat kamu masuki. Tenang aja soal iklim dan habitatnya, Madagaskar masih 11-12 sama Indonesia. Panas! Jadi si chameleon cocok banget nih buat pecinta reptil yang minat banget pelihara. Reptil eksotik ini ternyata punya segudang keunikan. Karakternya jinak, jadi nggak bahaya buat dipegang-pegang. Warna-warni tubuhnya juga cantik parah, bikin gemes. Dan juga biasanya ya kayak penghobi sih. Mereka kayak memang pertama mereka coba piara veld, habis itu suka, nah mereka naik level kayak panther. Jadi biasanya penghobi sih. Kalau untuk breeder biasanya mereka carinya yang udah adult banget, kayak yang udah siap breed, langsung gitu guys. Yang paling istimewa, lihat nih cara makannya. Duh, entertaining abis, smooth banget deh pokoknya mah. Sampai sini mau beli nggak? Atau mau belajar jualnya aja? Buat kamu nih bos, kita kasih dah dua-duanya. Pegangan tiang dulu deh bos, karena Bang Albert mau bisikin harganya, biar nggak tiba-tiba semaput pas denger. Untuk jenis kita tuh ada dua yang main. Kita ada veld chameleon sama dari panther. Nah kita juga jual dari baby, juvenile sampai adult juga. Kalau dari veld itu kita baby itu harganya dari 1,5 sampai 1,7. Untuk juvenile itu udah kisaran 2 jutaan dan untuk adult itu biasa sampai 4 jutaan. Nah, kalau untuk panther itu babynya sekitar 4 jutaan, juvenile itu 7 jutaan dan adult itu 8 sampai 15 juta, tergantung warna juga. Bener-bener ya, masih bayi segede jari kelingking gini aja udah harga 1,5 sampai 4 juta. Tapi ya wajar bosku, karena si chameleon ini termasuk reptil koleksi yang masih rare alias nggak pasaran.
Emang kameleon paling mahalnya berapa sih Bang? Salah satunya itu pernah ditawar 100 juta untuk kameleon sendiri, dari ini di lengan saya kameleonnya gitu. What? 100 juta? Waduh, kalau di kameleon sampai meninggoy bisa nangis bombay nih Sobat Miss Queen. Oke, harganya mahal. Tapi nih Bang, kalau ada yang mau jadi breeder juga kayak Abang, gimana dong cara breeding dan mendapatkan kameleon biar bisa dijual pakai harga sultan? Apa sih yang bisa bikin harga reptil mata belok ini mahal banget? Emang ada jenis-jenis tertentu gitu? Jadi ini jenisnya panther, ini panther ambilop. Jadi sebenarnya yang bikin mahal tuh salah satunya tuh dari barnya. Jadi kalau kita bisa lihat nih, si barnya ini warna biru dan garisnya juga dia agak biru, blue bar. Jadi yang bikin mahal salah satunya itu adalah warna. Kedua itu adalah preferensi orang. Jadi kalau misalkan kayak kita nih hobis, kita ngeliat kayak mobil nih, aduh harganya mahal banget. Tapi kalau kita suka ya kita beli-beli aja. Sama kurang lebih kayak gitu juga. Jadi spesial di dia itu adalah ya gimana kita ngeliatnya. Kalau kita ngeliatnya suka, untuk hobi sih harga berapapun pasti kita keluarin gitu. Ibarat kata barang seni kayak lukisan, mau pasang harga berapapun dan calon pembeli suka bin cocok ya pasti dibayar lah. Eits, nego-nego tipis boleh lah ya Bang. By the way, langsung ke intinya aja ya Bang. Bagaimana sih cara menghasilkan kameleon yang cakep-cakep kayak gini? Bisa kali Bang bagi-bagi ilmunya. Oke, jadi kalau pakan sih kita setiap hari kita dusting pakai kalsium tentunya. Terus juga kita kasih si pakan ini jangkrik itu kita kasih makan juga pakai namanya suplemen Super Pig. Jadi ini tuh bagus untuk naikin pigmentasi dari si warna kameleon ini sendiri gitu. Untuk misting juga kita misting ada produk tersendiri. Nah kita pakai misting juga setiap 2 jam sekali kayak 20 detik itu kita nyalain untuk menjaga suhu dan kelembapan juga. Tapi ternyata ada satu treatment spesial lagi nih biar si kameleon yang terjual bisa adaptasi dengan pemilik barunya. Jangan sampai aja pas di kandang penjual kinclong glowing, pas dibeli orang jadi butek tuh kameleon. Kalau kita di sini kan kebanyakan yang kita jual itu kita handfeed semua. Jadi kita ngambil trust dulu sama mereka, biar mereka tuh tahu kalau tangan manusia itu sebenarnya nggak berbahaya. Jadi di situ kalau misalkan calon pembeli atau bayar itu udah ngelihat kayak gini kan anteng banget nih, jadinya mereka kayak oh iya hewan dari Java tuh sebenarnya udah anteng-anteng dan diurus itu dengan kasih sayang juga gitu. Dan juga hewannya tuh jadi nggak gampang stres kalau melihat tangan gini, jadi mereka nggak ngira kayak tangan kita tuh ancaman gitu. Experience melihat dan memegang langsung si kameleon ini di toko ternyata menjadi daya pikat tersendiri buat calon bayarnya loh bos. Gak jarang pembeli langsung deal di tempat habis nyoba pegang si kameleon sambil tanya-tanya langsung sama tim di sini. Oh iya bos, kalau bisnis reptil jangan tanggung-tanggung ya, ibarat one stop shop. Bang Albert juga menyediakan kebutuhan lengkap dari A sampai Z, biar pembeli kameleonnya nggak pusing-pusing. Mulai dari kandang, sistem missing atau pengatur kelembapan udaranya, hingga vitamin suplemen agar peliharaan eksotiknya ini bisa langsung dibawa pulang. Tuh, kalau dihitung-hitung bisa jadi peluang dapat cuan juga kan dari bisnis sampingan di luar jualan kameleon. Ngomong-ngomong, ada garansi nggak sih bang kalau si kameleonnya kenapa-napa gitu? Maklum kan bos, harganya aja nggak bercanda nih. Jadi biasanya kita jaminannya itu adalah jaminan doa atau dead on arrival. Jadi kayak kita udah kirim paketnya datang, paket itu harus divideoin dari sebelum paket itu dibuka. Jadi kita nggak boleh nge-cut videonya, jadi video full berapa menit pun itu dari paket datang, kita buka sendiri, kita ngecek kalau misalkan udah oke, baru gitu. Jadi kalau misalkan hewannya nggak apa-apa ya udah oke. Kalau misalkan hewannya amit-amit terjadi apa-apa, nah itu bisa klaim biasanya. Bisa diklaim baru atau enggak, misalkan kita kirim jenisnya sama atau mereka retur, itu juga bisa biasanya. Untuk pengirimannya si kameleon kudu di packing rapi dan diberi perlakuan khusus kayak gini nih bos. Dan pengirimannya sebisa mungkin pilih yang tercepat. Kalau si kameleon mendarat cepat di tujuan, Sultan senang terbitlah cuan. Harga per ekor kameleonnya kan udah fantastis nih bos. Terus bisa produksi berapa banyak sih sekali panen? Jadi masa inkubasi dari si kameleon ini adalah 9-11 bulan biasanya ya. Tapi karena kita pairnya juga lumayan banyak, jadinya kita bisa mempercepat produksinya juga gitu. Dan untuk jumlahnya, kalau kita tuh betina kameleon ini totalnya ada sekitar 70-an, dan untuk jantannya itu ada sekitar 40-an gitu. Jadi kalau misalkan jantan juga biasa 1:2, satu jantan bisa untuk 2 betina biasanya gitu. Yuk biar tambah melek kita keluarkan kalkulatornya dulu.
Untuk jenis panther dulu aja ya, dihitung-hitung sekali bertelur bisa dapat 20 butir. Jadi kalau ukuran baby harganya 4 juta aja udah dapat omset 80 juta kan tuh. Ukuran remajanya yang 7 jutaan seekor bisa dapat omset 140 juta. Dan ukuran dewasanya yang harga 15 juta seekor potensi cuannya nyampe 300 juta bos. Belum lagi kalau 70 indukan betinanya bertelur semua, auto ngebul sih bos kalkulatornya. Girang banget ya ngitungin omset orang. Nah, untuk penjualan sebulan itu kurang lebih 10-15 ekor yang terjual dari Java Reptile. Tuh kan, dengar sendiri, 10-15 ekor sebulan aja potensi omsetnya dihitung-hitung udah puluhan juta bosku. Gimana? Asik kan ngulik-ngulik bisnis tentang kameleon ini? Mulai aja dulu, yang penting cuan bos. Zaman now menghias rumah kita supaya estetik dan instagramable itu wajib ya. Dan tentunya itu bisa jadi peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Ya udah kuilah bos, kita bocorin ide bisnis kali ini. Halo bos, apa kabar? Hari ini aku akan berbagi tips ataupun ide bisnis yang mudah dan murah. Salah satunya adalah wall decor seperti ini. Jadi wall decor ini bahan-bahannya mudah banget untuk didapatkan. Gimana bos? Nggak cuma cookies ya yang bisa dibikin pakai 3 bahan, tapi wall decor juga. Cuma butuh papan MDF yang berasal dari serutan kayu yang dipadatkan, serta kertas karton dan juga lem. Nih, harga modalnya kita kulik dulu ya. MDF berkisar antara 4.000 sampai 6.000 rupiah. Kertas karton sekaligus biaya cetak berkisar antara 7.000 sampai 12.000 rupiah dan masih bisa dipakai untuk 2 bingkai. Lalu lem kertas dan paku tempel seperti ini nggak sampai 1.000 perak untuk 1 bingkai. Let's say modal kita 10.000 rupiah untuk 1 wall decor. Jadi bos semua bisa menjual untuk 1 papan harga ini. Untuk 1 papan wall decor ini seharga 15.000 sampai 30.000. Bahkan semakin tinggi kualitasnya, semakin tinggi juga harganya. Cuan kan? Langkah yang pertama tentu kita harus tentukan desainnya dulu. Kita mau desain yang seperti apa? Misalnya abstrak atau bisa juga berbentuk line art seperti ini. Seperti ini, bisa juga bentuk-bentuk yang lain atau bisa juga foto keluarga kalian semua gitu bos. Jadi untuk desainnya sendiri sangat bebas. Yup, desainnya bebas banget, freestyle sesuai kreasimu. Bisa pakai gambar custom sesuai request dari pelanggan atau gambar-gambar berbayar di internet. Gak harus bisa desain kan bos, tapi kalau kamu punya skill desain seperti vektor dan line art, ya makin cuan karena bisa jual lebih mahal. Asik. Dan untuk mempermudah, aku juga sudah menyiapkan hasil cetak yang tadi kita sudah pilih. Seperti ini. Ini ada 3 hasil cetak untuk gambar abstrak seperti ini. Dan kita akan buat sekarang juga. Sedikit tips, kalau misalkan bos mencetak seperti ini, bos juga bisa membuat pilihan seperti mau dilaminasi doff atau laminasi glossy. Kelebihannya apa dengan dilaminasi? Dengan dilaminasi nanti hasilnya akan lebih awet kayak gitu. Jadi nggak mudah luntur. Ketebalan dari papan MDF ini sendiri ada berbagai macam. Ada yang dari paling tipis sampai dengan paling tebal. Saran aku buat bos yang mau usaha wall decor seperti ini, gunakan minimal MDF dengan ketebalan 6 mm. Nah, kalau yang saya gunakan sekarang ini adalah papan MDF dengan ketebalan sekitar 9 mm. Udah kebayangkan bos, mudahnya berbisnis wall decor. Jangan leha-leha dulu. Pasang dulu hasil cetaknya ke papan MDF. Saran lagi nih bos, jangan pulaskan lem terlalu tebal ya, karena bisa merusak papernya dan membentuk gelembung. Oke, setelah teraplikasi dengan rata seperti ini lemnya di papan, kita juga bisa langsung tempel media cetaknya tentu dengan hati-hati dan lurus. Tunggu sampai lemnya mengering dan nempel sempurna, abis itu potong bagian samping-sampingnya yang rapi ya bos, biar layak dijual gitu. Tada! Sudah selesai. Keren banget kan? Dan gampang serta mudah untuk mencari bahan-bahannya.
Gimana bosku? Dengan modal kurang lebih 10.000 aja kalian bisa jual 15.000 hingga ratusan ribu. Karena kita juga harus menghargai waktu, tenaga juga skill yang kita curahkan untuk menghasilkan suatu karya seperti wall decor ini. Let's say kita bisa jual 20 bingkai per hari dengan modal 10.000 dan harga jual 20.000. Cuan yang kita dapetin 200.000 per hari. Kalau sebulan, ya 6 juta rupiah bisa kita kantongin. Gimana? Udah mau bisnis belum? Mau dong, masa enggak? Karena yang penting cuan bos. Pepatah bilang, don't judge a book by its cover. Kayak pisang goreng ini nih bos, bentuknya sih kayak nggak menarik gitu ya. Tapi rasanya manis, semanis cuan yang diraup. Perjuangan saya sampai sebegitu ininya loh Mbak, sampai sebegitu rendahnya. Pada teriak-teriak minta tanda tangan. Saya, Mbak, ini ada pisang goreng, dibawa aja, dalamnya tak kasih. Sabar, infonya bakal hadir buat nemenin bos-bos di rumah nih. Jangan sampai kelewatan ya.